Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas lagi ya salah satu emiten yang menurut saya menarik ya untuk kita pantau, karena nanti akan ada corporation, perubahan pengendali, dan untuk rilis LK yang terbaru ini cukup menarik ya kalau kita bandingkan secara year to year-nya. Oke, sebelum kita pembahasan, kita disclaimer dulu bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas emiten dengan kode MITI ya, atau MITI atau Mitra Investindo. Oke, kita lihat dulu untuk shareholder-nya ya. Untuk pengendalinya ini dipegang oleh Prime Asia Capital, dan berikutnya ada masyarakat 17,79% ya. Untuk PAC atau Prime Asia Capital ini pegang 77,09%. Berikutnya Andreas Cahyajadi ini 5,12 ya. Ini Andreas ini juga pengendalinya ini guys. Jadi otomatis Pak Andreas ini ya megang, kalau kita total ya hampir 70 ini ya. Kalau secara tidak langsung pegang sekitar 82 ya. Kalau kita lihat untuk shareholdernya ini juga udah mulai berkurang ya jumlahnya ya. Cuma ini enggak terupdate sayangnya ya untuk Mei, Juni, Juli, Agustus ya. Sayang udah 3 bulan enggak update ya. Oke, kita lihat untuk holding composition. Nah, ini kalau kita lihat holding composition untuk retailnya ini sekitar 22 ya. Kemungkinan tambahan Pak Andreas ini ya. Jadi 22. Untuk yang paling banyak ada perusahaan ya 75. Untuk foreign-nya kecil guys, ternyata foreign-nya hampir kecil ya, 0 guys ya. Cuma perusahaan aja ya 0,97 ya. Berikutnya 00 ya. Oke, sebenarnya ideal ya guys ya. Untuk shareholder-nya masih aman karena masyarakat masih di bawah 20%. Selama tidak melebihi 60% atau di atas 50% masih ideal guys ya. Oke, kalau kita lihat listingnya cukup lama guys ya. Ini 16 Juli 1997 ya. Mungkin kita masih kecil semua. Ini udah listing, dan EPO price-nya juga di 600 ya. Nah, EPO amount-nya 35 ya. Ini udah lama banget ya. Oke, kita lihat untuk laporan keuangan ya. Seperti biasa kita lihat laporan keuangan dulu. Nah, ini per kuartal 2 ya. Ini per kuartal 2. Nah, ini baru rilis juga sih. Ini ya, MITI ini baru rilis 30 Agustus ya. Masih baru. Nah, ini per kuartal 2 di 30 ya, 30 Agustus baru rilis hari ini ya. Nah, kalau kita lihat untuk asetnya ya. Nah, ini per 30 Juni ya untuk date-nya. Kita lihat ya untuk 3 tahun ini karena ini 2020, 21, 2022 ya. Nah, kalau kita lihat ini asetnya naik guys ya, dari 96 ya, 96 miliar naik ke 168 miliar ya. Ini sebelumnya 96 miliar naik ke 157, naik lagi ke 168 ya. Untuk segi asetnya naik ya guys, ada kenaikan per tiap tahun. Nah, kita lihat untuk likuiditasnya seperti apa. Kalau kita lihat likuiditasnya juga naik walaupun turun ya di 2001. Nah, kalau kita lihat nih pertama 21 ya, untuk di 2020 ini turun ke 18, naik ke 28 ya, hampir 10 miliar untuk kenaikan. Cuma kalau kita lihat, kita bandingkan dengan asetnya, ini masih relatif rendah ya, karena punya aset sekitar 160, ini punya realitas 28 miliar ya, baru sekitar 20%an guys ya, belum, nggak ada di bawah 20%-an, jadi masih oke guys ya untuk likuiditasnya. Nah, kita lihat untuk ekuitasnya ini berarti masih 140 miliar, dan kita lihat untuk ekuitasnya juga naik ya, dari sebelumnya 74, nah 74 miliar naik ke 139, dan naik lagi ke 140 miliar. Nah, ini untuk ekuitasnya. Gimana untuk pendapatan? Nah, kalau kita lihat untuk pendapatan ya, ini pendapatan. Nah, untuk pendapatannya ini juga naik ya, dari sebelumnya 22 miliar ya, 22,9 miliar naik ke 35,4 miliar. Jadi naik sekitar ini ya guys ya, 13 miliar untuk kenaikan kalau kita bandingkan secara year to year-nya ya, year on year-nya.
Nah, untuk laba bersihnya seberapa? Nah, kalau kita lihat untuk laba bersihnya sekitar 3,8 miliar ya. Kalau kita bandingkan secara year on year ya, ini naik ya, hampir 100% lebih ya. Nah, hampir 130-an ya, 130%-an lah untuk kenaikan revenue-nya atau labanya ya. Ini 1,2 naik ke 3,8 ya. Nah, ini untuk kenaikannya ya. Hampir 200% malah guys, 200% guys untuk kenaikannya ya. Nah, untuk 200% untuk kenaikan. Gimana untuk IPS-nya? Kalau kita lihat laba bersih per saham atau IPS-nya ini dari sebelumnya ya 0,77 naik ke 1,61 ya. Jadi ini juga naik ya, hampir 100% ya, bahkan 100% lebih untuk kenaikan IPS-nya sendiri guys ya. Nah, untuk kita lihat lagi untuk cash flow-nya seperti apa. Nah, ini penting juga untuk cash flow-nya ya. Untuk cash flow operasional nih ya, ini masih oke, bahkan lebih bagus ya, karena kita bandingkan secara year on year-nya ini dulu minus ya 5,5 miliar, ini udah positif 420 juta ya. Tinggal kita lihat nanti kuartal ketiga seperti apa. Kalau baik ya semoga pasar ini ya menyambut kinerjanya ya, dari perbaikan kinerja di perusahaan ini ya. Nah, ini perusahaan ini juga mau corporation ya, seperti awal saya bilang, perusahaan ini mau corporation dan nanti RI-nya nanti dia untuk akuisisi ya perusahaan. Nah, menarik sebenarnya guys ya, karena RI-nya untuk akuisisi perusahaan. Nah, seperti ini ya, kalau kita lihat ini prospektus simple singkatnya ya. Nah, ini dia akan terbitin saham dengan jumlahnya 2 miliar ya, 2 miliar saham dengan harga nominal 50 ya. Untuk pelaksanaannya belum keluar ya, nanti kita tunggu aja karena nanti di 9 September bulan depan ya, ini mau RUEPS dulu. Tinggal kita lihat nanti pelaksananya di berapa. Nah, ini ya untuk PAC, ini PAC itu tadi ya perusahaan ini. Ini ya, Prime Asia Capital, ini singkat PAC. Ini pemegang ini ya, pemegang pengendalinya. Nah, ini dia nggak akan nebus RI-nya atau HMETD-nya, tapi haknya nanti akan diserahkan ke ibu. Nah, ibu ini adalah calon pengendali dari MITI ya. Nah, jadi pengendali baru dari MITI nantinya. Dan nanti uangnya ini nanti untuk membeli perusahaan di bawahnya ibu ini ya. Nggak tahu ini sistemnya gimana. Pokoknya ibu ini punya 2 perusahaan, nanti akan dibeli dari perusahaan ini ya, dibeli MITI. Nah, jadi nanti asetnya MITI akan nambah guys. Nah, kalau kita lihat tadi aku sudah mengumpulin beberapa data ya, nanti besok diupdate lagi. Kurang lebih ada 178 miliar ya untuk nilai akuisisinya. Nah, ini guys ya, ini salah satunya PT Karya Lestari ini, Inti Lestari ini mau diakuisisi, dan berikutnya ada perusahaan pengerambat nih ya. Ini juga mau ada 2 guys pokoknya ya. Pokoknya ini satu lagi perusahaan migas kalau nggak salah ya. Nah, ini menarik ya untuk kita pantau karena RI-nya ini untuk akuisisi harusnya sangat menarik guys ya. Dan harusnya dia butuh uang. Kalau butuh uang, harga harus dibuat menarik biar retail ya mau menebus ya untuk RI-nya. Nah, kalau kita lihat RI-nya tadi di 100, RI-nya kan nominalnya 50 ya. Kalau butuhnya mungkin 178, kalau kita pentokin 2 miliar atau 200 miliar, kemungkinan RI-nya di 100 ya, kemungkinan guys. Tapi kita lihat nanti progres finalnya gimana ya. Nah, ini masih menekan-nekan, cuma secara progres simpelnya ini masih menarik ya. Jadi menarik karena untuk akuisisi. Nah, ini berdasarkan pernyataan Agustini telah menyetujui MTD dari PAC. Jadi nanti ibu ini akan menjadi pengendali baru dari MITI ya. Nah, oke, karena ini belum cukup beberapa infonya. Nah, kita geser lagi ya, dan nanti kita akan update lagi insya Allah di video berikutnya. Tapi ini menarik untuk kita pantau ya guys ya. Nah, jadi segi laporan keuangan oke, terus ada corporation juga, tinggal kita lihat chartnya gimana ya, kita entry terbaiknya gimana. Nah, oke, saya sudah membuat beberapa support. Nah, mungkin teman-teman bisa masuk beberapa support ya.
Mungkin di sini ya, ini support terdekatnya atau mau terdekatnya di sini juga ada. Ini sering ketes juga nih, cuma kurang dalam. Kurang diskon guys. Nah, ini di area sini ya, atau di area 149 atau 50 ya, silakan. Itu bisa jadikan support, atau mau nunggu di area sini di 141. Nah, boleh nunggu situ, ataupun dipetokin bawah sekalian ini di 138. Nah, dan ini kalau pelaksanaannya nanti di 100 ini masih menarik ya, karena harga regulernya masih di 106, jadi masih menarik. Cuma terlalu deket guys, kalau mau ideal itu harus ditarik ya minimal 100% lah mau, jadi nanti ke haki pun masih ini ya, masih ideal. Nah, nanti kalau misalnya di 100 ini akan ke harga teoritisnya mungkin di 100 ini ya, di 120-an ya mungkin, atau di 110-an ya untuk teoritisnya. Kalau pas RI nya close di area 106 nih ya. Nah, oke, kalau untuk entry ini ya bisa nunggu di area sini di 41, atau nunggu di area sini ya, ada support rekannya di 149, atau mau di 150 silakan, atau mau nunggu di area 136 ya silakan. Dan jelas pasti ini bukan ajakan untuk beli teman-teman ya, saya cuma berbagi informasi kalau perusahaan ini segi laporan keuangan menarik ya, karena ada kenaikan untuk segi labanya, terus akan ada corporation juga. Dan kalau kita lihat di prospektusnya itu dia mau akuisisi, menarik juga ya untuk kita pantau, karena bukan untuk bayar utang ataupun untuk yang lain, tapi untuk akuisisi. Dan ini ada pengendali baru nantinya ya. Nah, ada catatan penting, ada faktor menarik ya, untuk penting di MITI ya, mungkin bisa menjadi informasi untuk kita semuanya. Oke, sekelas ya untuk analisa MITI. Kalau cocok bisa dimasukin listnya teman, kalau tidak cocok ya abaikan. Nanti kita akan bagi lagi informasi-informasi menarik seputar emiten ya di saham Indonesia. Oke, kalau ada pertanyaan atau request silahkan aja ditanyakan di komentar. Terima kasih telah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.